Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, damai sejahtera buat kita semuanya. Pada saat pagi ini kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu setia, selalu setia bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita lihat ya, semuanya luar biasa, cerah semuanya. Karena apa? Karena ingin menikmati hadirat Tuhan. Begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita akan mau mulai ibadah kita mempersiapkan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini menjamah hati kita semuanya. Kita menyanyikan pujian penyembahan kita. Besar anugerah-Mu, begitu besar anugerah Tuhan bagi kita sampai saat ini. Kita boleh ada, ini anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita. Kita patut bersyukur dan patut berterima kasih karena Tuhan Allah kita sungguh baik bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berdiri menghadap
bertambah hari bertambah besar, karena Engkau terlalu besar di dalam kehidupan kami. Satu bukti yang nyata bahwa hari ini Tuhan, minggu pertama yang kami akan lalui, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tahu satu tanda tanya yang besar tahun 2025, tetapi kami mempunyai satu keyakinan, Allah yang maha besar itu menyertai setiap kehidupan kami. Orang yang berharap sungguh kepada Engkau Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami ingin beribadah kepadamu. Hari yang baru, minggu yang baru, kami akan melalui, yang kami akan lewati. Kami yakin kami berjalan bersama dengan Engkau. Satu pujian, satu kesukaan, satu yang luar biasa, bahwa Engkau terlalu baik dan sangat baik buat kami semua yang ada, baik dari lepas keluarga, dari keluarga lepas keluarga Tuhan, seluruh sidang Jumat-Mu, Geria 50 Metlen Tambun. Kami yakin dan kami percaya kalau kami boleh ada hari ini, semua ini karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada minggu yang pertama ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin kami sudah mempersiapkan diri kami, hati pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pada minggu yang pertama ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Di minggu pertama ini tetap kita datang bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Mungkin di tahun 2024 yang sudah kita lewati, tetap kita bersyukur. Di tahun 2025 akan kita lewati juga, tetap kita bersyukur, karena Tuhan begitu baik. Mungkin di tahun 2025 ini pasti tantangan lebih berat lagi, tapi kalau kita bersama Yesus, segala sesuatunya Tuhan akan lakukan yang terbesar bagi kita. Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Asal kita percaya dan yakin bahwa Tuhan ada di depan kita. Ya, kita utamakan Tuhan, karena Tuhan segalanya bagi kita. Apa kabar saudara semuanya? Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih belum kumpul semuanya, kayaknya masih ditaruh di rumah mungkin ya. Ya, saudara bahasa itu lah, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Ya. Apa kabar saudara semuanya? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Kalau mau lihat dari depan sampai ke belakang, semuanya senyumnya sumringah semuanya.
nggak ada yang namanya jeruk purut ya, tapi semuanya wah luar biasa. Ya, di tahun baru ini kita mau lebih lagi pribadi yang lebih baik lagi untuk Tuhan, ya, untuk menjadi penyembah-penyembah untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita, besarkan nama Tuhan. Masih tetap kita berdiri ya. Amin. Haleluya. kemurahan Tuhan lebih besar. Amin. Puji Tuhan. Berikan semuanya. Ya Tuhan. Ya baru tuh ya. Kelihatan tuh senyumnya ya. Ada sebagian mungkin masih ditutup senyumnya, tapi saat ini kelihatan semuanya. Puji nama Tuhan masih tetap berdiri. Siapa di sini yang mau menari untuk Tuhan? Angkat tangan. Rindu menari. Oke. Mungkin seminggu ini kita bekerja, duduk terus di kursi, ya. Tapi saat ini kita mau bergoyang, kita mau menari untuk Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik bagi kita. Kita menyanyikan kita lagu pujian kita. Kau 1, 2, 3. Oke, puji nama Tuhan. Amin. Haleluya.
malu-malu ya. Jangan malu untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan lihat tuh. Ya, mari kita mau bergoyang untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Daud aja nggak malu ya untuk bergoyang. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, kita mau ya menyenangkan hati Tuhan. Kayaknya malu-malu, goyangnya juga. Mungkin ada yang takut, tapi lama-lama juga nanti mulai pintar untuk bergoyang untuk Tuhan. Ya, oke, mau bergoyang untuk Tuhan? Amin. Yuk, puji nama Tuhan, kita menyanyikan lagi di pujian ini. Ya.
pas-pasan ya. Puji nama Tuhan. Mungkin yang sudah lanjut usia silakan duduk. Mungkin capek, yang masih muda. Mungkin anak muda yang udah mulai sakit itu kakinya, apa silakan duduk. Nah ya, ya puji nama Tuhan. Masih berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Setiap piring hati kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan janjinya ya dan amin bagi kita. Firman Tuhan selalu menjadi pedoman untuk kita di tahun 2025 ini. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Tetap kita selalu berharap karena anugerah Tuhan besar bagi kita semuanya. Amin. Mari saudara kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Penyertaan. Amin.
jangan begitu aku terbayang. Terima kasih. Terima kasih semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. siang hari ini ya Tuhan, bahwa semua karena anugerah-Mu ya benar Tuhan. Kalau kami melangkahkan kaki di tahun 2025 ini ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun kami yakin ini semua karena penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, kami senantiasa dilawati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin hati Tuhan sudah disenangkan lewat pujian kami ya Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Yesus. Terpujilah Haleluya. Mengampuni daripada kami kalau ada kesalahan juga kelemahan kami dalam kami melayani. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami. Kami siapkan kehidupan kami. Roti jiwa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan, firman menjadi bekal dalam kami melangkah ke tahun yang baru ini ya Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berjalan ya Tuhan Yesus. Kami perlu firman-Mu di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan saat ini, mengurapi hamba-Mu, hikmat akal budi yang daripada Tuhan, menyertai setiap hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan hamba-Mu boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan,
sebentar bila kami boleh merasakan lawatan Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Juga sebentar kami memberikan korban persembahan. Haleluya. Biarlah Tuhan kami berikan dengan ketulusan hati kami, karena itu yang Tuhan ajarkan bagi kami untuk kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada gembala yang percayakan kepada saya untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Minggu yang pertama tahun baru tahun 2025, saya sampai konfirmasi karena saya waktu dihubungi minggu kedua, tapi kok tanggal 5 mungkin yang tanggal 1 itu udah dimasuk di minggu pertama ya. Ya, kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita ya. Kita diberkati sukacita melimpah ya dalam pujian penyembahan tadi ya, sampai saya ambil gambar. Wah, itu jemaat Tuhan yang ada yang menari, goyang ke kiri ke kanan. Nanti saya upload itu, ya kasih tunjukkan sama jemaat nih. Tuhan Yesus berkati. Tentunya saya juga mengucapkan tadi ketemu Pak Project ya. Wah, setahun ini nggak ketemu. Bener ya, 2024, 2025 ya. Mohon maaf Bu Mbala, ini undangan yang tanggal 15 ternyata berbarengan dengan di gereja di mana saya jadi pengerja udah luar ya. Jangan lupa ya. Saya juga terlibat di sana, jadi saya bilang aduh ini nggak sempat, bahkan di daerah Harapan itu 2 tempat itu saya istri sama anak-anak itu bagi. Ya, Tuhan Yesus berkati. Tentunya masih dalam suasana Natal juga ya, pohon masih ada, dekorasi masih suasana Natal ya. Saya mengucapkan selamat hari Natal ya 2024, Merry Christmas dan tahun baru, tahun yang penuh berkat bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan YPDI Geria 50 Medlen Tambun Cibitung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan baca kebenaran firman Allah dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-8. Ini satu perikop, saudara, kita akan baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran dan tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saya baca dulu, jemaat Tuhan duduk.
Ini ayat yang ke-19. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 19. 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dan kalau kita lihat ayat 20, gembala-gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala yang mereka dengar dan mereka lihat semua itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Kalau gereja yang bernaung di bawah PGI dan juga Katolik ya, untuk KWI itu berikan tema, mari kita ke Bethlehem. Kita yang gereja-gereja aliran Pentakosta, aliran Karismatik, Injili itu yang tergabung di arus gereja PGPI dan Injili itu diluaskan. Silakan berikan tema ya. Kalau kami Natal tanggal 8 kasih tema Immanuel itu ya. Matius 1 ayat yang ke-23. Nggak tahu kalau di sini temanya apa, tapi itu independen. Nah, kebenaran firman Allah yang kita baca tentu ada yang sudah puluhan kali, bahkan ratusan ribuan kali kita baca. Kok firmannya nggak berubah ya? Itu aja ya tiap Natal. Itu aja tiap Natal. Kebenaran firman Allah memang begitu, tidak berubah. Bahkan sejak diilhamkan Tuhan, dicatat ya, sudah 2000 tahun lebih ditemukan itu tulisan-tulisan di Gua Qumran, saudara, ada di museum, saudara ya. Itu apa yang tercatat, apa yang kita baca tidak berubah. Itulah kebenaran firman Tuhan. Tapi saat kita baca, saat kita renungkan, saat kita dengar dengan iman, itu ada sesuatu yang baru yang kita dapat. Dibuka itu rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan, kita disegarkan. Sekalipun ayat itu kita sudah ratusan kali, bahkan ribuan kali kita baca. Saat kita baca, pujian tadi bukan cuma satu kali dinyanyikan ya di tempat ini ya. Ke kanan, ke kiri, bergoyang. Tetap waktu dinyanyikan ada sukacita, amin. Ada kesukaan besar kebenaran firman Allah yang baru kita baca. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang, jauh dari hiruk pikuk kota, tinggal di daerah yang terpencil, tidak ada kembang api, tidak ada penerangan yang cukup, saudara ya. Kalau siang hari hanya mengandalkan matahari, kasih makan, tuntun itu kambing domba untuk makan rumput yang hijau. Sudah mau malam, saudara, harus dikurung lagi, paling bikin api unggun. Setelah kayunya habis, bergelut lagi dengan kegelapan. Dan firman Allah berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Di padang yang gelap, malaikat datang bersinar. Mereka ketakutan. Ini apa ini yang terjadi? Ini gembala-gembala, saudara. Mereka ketakutan, tapi firman Allah datang. Saya, saudara, akan memberikan bekal ya. Bukan saya hanya membaca bekal firman Tuhan. Kita kalau mau melakukan perjalanan ya, kalau sekarang kita mau kemana, nggak perlu siapin udah dulu masak telur dadar ya, bikin nasi goreng, nasi uduk atau apa untuk jalan. Sekarang juga anak-anak sekolah masih ada ya gitu ya, dibekalin orang tua udah masak sosis, masak ini bawa gitu. Sekarang di sekolah-sekolah ada kantin, tapi sekarang ada makan bergizi gitu. Wah, udah nanti di sekolah kamu dapat gitu ya. Itu apa, kalau saya ingat, saudara, saya orang kampung di daerah kami itu di Minahasa, saudara, itu ada banyak cengkeh ya. Kalau mau pergi metik cengkeh pagi-pagi itu udah dikasih di rantang hango kalau bahasa
Itu waktu diisi, cuma diisi begini, saya langsung ambil itu sendok besar itu yang kayu, saya langsung tekan, dia masuk. Ini baru setengah ini, ditambah lagi. Jadi padat gitu, itu bawa bekal pasti gitu, ya. Kalau ke kebun, nah, kalau sekarang ketemu kemana aja, ya di bandara, ya di stasiun kereta, itu banyak yang dagang jualkan, tapi tetap ada bekal yang harus kita bawa. Paling nggak kan ada uang. Sekarang nggak bawa uang, handphone udah tinggal di scan aja, udah transfer, udah bayar. Nah, kita mau masuk di tahun 2025 ini, kita harus punya bekal firman Tuhan terlengkap. Tentu begitu banyak bekal yang ada. Tapi beberapa hal yang ingin saya bagi saudara pada saat ini, yaitu ayat yang ke-10 firman Allah berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini udah pasti saudara, ya. Pujian di persembahan tadi demikian, saudara menguatkan. Jangan takut, jangan khawatir. Yesus yang akan memberkati, akan menolong, akan memberikan sukacita, damai sejahtera, akan memberikan kesentosan kepada kita. Kita tidak perlu takut. Amin. Untuk melangkah pada saat ini. Tentu kita tahu begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, ya. Ini baru hari kelima. Masih ada 360 hari lagi nanti sampai tahun baru untuk masuk tahun 2026. Kita butuh bekal. Firman Allah berkata, jangan takut. Saya ngikutin saudara. Itu karena sepupu saya itu baru pulang dari Jepang, jadi tenaga kerja di sana saudara. Ya, saya nanya, kamu digaji berapa di sana? Ya, bisa dapatlah sampai 200.000 yen, sampai ya kalau 250 berarti 20 sampai 25 juta gitu dia dapat. Terus setelah bayar pajak, makan ini kamu bisa simpan berapa? Ya simpan berapa? 5 juta. Jadi setahun ngumpul 30 juta. Bener ya? 12 kan? 12 60, nah, 60 juta ya. Dia 60 juta, kamu berdua berangkat, suami istri ya, belum punya anak, baru nikah gitu. Waktu berangkat berapa habis? 80. Dah tekor dong. Dia bilang, udah gitu ya. Terus cerita, jangankan kami, itu orang Jepang sendiri, itu yang cuma karyawan di toko, itu gajinya 350 sampai 400.000 yen. Jadi 35 sampai 40 juta. Mereka bilang begini, ini cuma untuk hidup saya sendiri. Makanya kalau bilang mau nikah, enggak. Nah, itu makanya terjadi penurunan kan itu di sana, orang untuk nikah itu kelahiran kematian lebih banyak karena orang usia sudah banyak, sudah 70, 80, udah itu yang meninggal 1,7 orang per tahun, yang lahir cuma 700.000. Berarti mulai defisit. Kalau begini terus, nanti tunggu 50 tahun. Makanya sekarang banyak orang Indonesia yang akhirnya nikah, oh seneng gitu, wah dibayar lagi kalau nanti punya anak saudara ya. Itu dihal aja begitu. Itu ada ketakutan. Nah, kita saudara, saya boleh saksikan saudara, itu anak saya kemarin ngomong, sudah selesai. Apa kata kamu sudah selesai? Seneng dia. Skripsi sudah selesai. Tinggal berapa minggu ini Januari akhir ini udah mau maju, mau sidang. Itu anak ini saudara, waktu SMA pulang ke kampung karena 2018 papa saya meninggal, dia ikut pulang, dan kakak saya bilang, udah namanya Gaby, tinggal aja di sini, sekolah di sini. Oh iya, dia mau karena dia umur 1 sampai 4 tahun dia ada sama neneknya, jadi dia merasa dia kembali lagi, dia sekolah di sana. Dari daerah datang ke sini, saya silakan pilih. Waktu dia kasih, kalau mau kuliah kemana dia kasih Trisakti. Udah daftar.
tinggal bayar. Saya bilang, Tuhan pasti cukup, itu kata anak. Kita orang tua, saudara. Ini kuliah di Trisakti, saudara. Masuknya 32, semesternya 16, terus dia ambil semester pendek. Nama-nama 5 juta jadi 21. Tapi puji Tuhan, kemarin dia lapor. Sudah selesai. Tinggal maju, dia ambil semester pendek. 7 semester sudah selesai. Penyertaan Tuhan. Tidak khawatir, tidak takut. Amin. Saya percaya, saudara. Hal apa yang kami alami juga itu di tahun kemarin itu saya ingin bersaksi untuk pelayanan itu. Wah, ini tahun yang Tuhan kasih ujian yang berat. Itu kami tempat ibadah dan tinggal itu berbeda. Jadi seperti gimana ya? Banyak di Kompas. Kami tinggal yang tahu daerah sana pelayanan di Golden City di Wisma dekat Wisma Asri itu ya, perumahan villa Indah Permai. Kami tinggal di Duta Harapan. Nah, rumah itu udah dibeli dari tahun 2004. Itu masih aslinya, saudara. Atap-atapnya, kusen-kusen itu kayu-kayu semua. Tahun kemarin bulan 4 ambruk, dimakan rayap, saudara. Jadi lagi hujan, kok airnya balik, naik ke atas, udah turun. Diperiksa, belokin, waduh ya udah di ini. Jadi tidak ada pilihan, benar. Kalau hanya barang TV, hanya perabot yang hancur, aja mau di garasi mobil yang kena masalah. Tapi kalau kena orang yang tinggal di dalam, itu bisa bahaya. Udah, mulai orang renovasi pasti udah ancang-ancang kan, sekian gitu. Udah, mulai dengan apa yang ada, sehingga mulai panggil tukang. Itu kerja dari bulan 4, tukangnya baru pulang kemarin tanggal 31. 8 bulan lebih itu kerja. Saya bingung juga, ini uang dari mana? Istri saya hitung, udah 300 juta lebih habis loh. Gitu. Itu duit dari mana? Itu Tuhan menyiapkan, Tuhan mengadakan ya. Ada memang saudara yang kami usahakan, tetapi ada yang tidak pernah terpikir. Ada orang yang begini, Pak, dia kenal kami karena kami pernah baptis itu mamanya yang umur 83 tahun ya, Oma Emi Wungkana. Kalau ada orang Lamongan di sini mungkin kenal, dia baptis itu saudara. Itu yang mungkin saya pernah saksikan, baptis di kota ini, di Greenwich. Ada rumah seorang yang itu, terus ada kolam renangnya, di atas kolam renangnya itu ada kolam ikan koki, banyak saudara. Oh, itu Oma itu tadi dia ikut anaknya saudara ke Glow. Pak Gilbert sudah bilang, Oma nanti dibaptis ya. Oma bilang begini, saya itu sudah dibaptis dari kecil. Lalu baptis, Oma, ya udah Pak Gilbert pengen ya kiranya berdoa saja Oma. Waktu Oma saudara, karena anaknya ada rumah di sini lagi renov yang Senin, dia tinggal di sini, dia ikut ibadah. Wah, seperti dalam pujian dia merasa sukacita. Habis itu dia bilang gini, Pak Pendeta, saya mau kenapa? Saya mau baptis. Saya rindu dibaptis. Kita akhirnya baptis di itu biar tidak dikompres. Kita baptis, waktu baptis pulang baptis saudara. Ya, itu bisa dikonfirmasi saudara kebenarannya itu. Mungkin nama Tuhan Pak Sule yang sekretaris Data Sule ya. Itu tahu, itu anaknya Ibu Lince yang di dia pulang, dia telepon, Pak, apakah ada yang matiin itu air di atas? Enggak ada yang sentuh itu kolam ikan koki. Itu kami hanya membaptis di bawah di kolam renang, yang atas nggak ada yang sentuh-sentuh gitu. Kenapa? Ikannya mati semua loh. Saya pinjam tempat, udah ngerugiin orang, terus Tuhan kasih kemarin itu. Waktu roh jahat keluar dari orang yang dirasuk setan di Gerasa, dia pergi ke babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke danau. Tuhan kasih hikmat. Saya bilang begini sama istri ini, jangan-jangan memang Oma bilang begini, katanya dia dari kecil pernah ada gitu dikasih. Waktu Oma dibaptis dia bilang begini, saya gitu. Jadi ada roh jahat yang keluar. Saya pikir itu pindah ke ikan koki.
ketemu tante nggak ada masalah, begitu. Itu satu jiwa datang kepada Tuhan. Ya, malaikat di sorga bertempik sorak, saudara. Ya, ikan boleh dibeli lagi, dari kecil dikasih makan sampai gede, saudara. Itu, saudara, itu penghiburan. Dan itu anaknya bilang lagi, Pak Pendeta, itu rumah. Karena anak saya kan sudah ke Amerika, itu rumah mau dijual, boleh titip kunci. Nanti kalau ada yang lihat, ini kita datang ke rumah, 160 meter, doain. Dan yang datang lihat langsung merasa begini, enak ya, wah suasana enak ya, enak. Jadi saudara, dua orang yang mau berebut, saya yang duluan. Tapi kamu belum kasih kepastian saya. Situ, itu udah selesai, udah selesai transaksinya, saudara. Ini namanya Ibu Joyce ini bilang begini, Pak, ya biar cuma sedikit berkat ya. Itu saya nggak pernah pergi, saya bukan jual beli ini, tapi dia tahu saudara ada bagian saya. Itulah cara Tuhan menolong, memberkati. Oh, iya, tidak perlu takut. Itu anak saya yang kedua, saudara, itu kuliah di UPN, Universitas Veteran yang di Pondok itu ya. Itu udah masuk semester 6, terus dia bilang begini, Cei, tahun ini udah selesai. Lah, bukannya kamu full? Enggak, tapi kuliahnya udah selesai. Gitu, tinggal susun skripsi apa semua. Pokoknya udah selesai, udah habis. Dia gimana kali caranya, katanya ada yang dibikin jurnal gitu. Saya kurang ngerti gitu. Di ini udah selesai. Waduh, saya bilang itu, Tuhan, penghiburan itu. Kalau kami sebagai hamba Tuhan sudah dulu mikir, kita dulu pulang dari kampung, saudara, ya tahu daerah Minahasa Sonder ya itu, saudara ya. Orang tua selalu ngomong begini, sekolah tinggi-tinggi, lu tanam 100 pohon, udah hidup. Itu bahasa yang saya dengar. Saya kelahiran tahun 72, saudara ya. Tahun 77, waktu gubernur masuk ke sana, orang bilang bawa cengkeh satu koper, bilang bawa emas hitam, udah pulang, datang Jakarta, pulang pergi, saudara udah belanja gitu, sampai oma saya, saudara, bawa beli itu di sini Jakarta, saudara, itu dari piring dikasih gambar, dikasih ini. Ya, pasang saudara di ini. Dia beli apa itu, tempat minum, tempat makan semua, tapi nggak dipakai makan, saudara, buat pajang, saudara, sampai udah masuk ke sini. Duh, ini dari tahun berapa ini? Gitu. Ya, masih ada di lemari. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab apa? Ini bekal utama. Firman Allah katakan, yang kedua, ada kesukaan besar. Ada kesukaan besar. Apa itu kesukaan besar? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada juru selamat. Berita sukacita, berita besar. Anak saya yang ketiga, saya dapat berita lagi, dia ngomong begini. Dia walaupun udah punya KTP ya, udah 18, kelas 3 SMA itu. Kelas 3, kalau saya kelas 12 ya, kita tetap kelas 3. Dia kasih berita sukacita. Dia paling bulan 4, bulan 5 udah selesai. Terus dia kuliah lah. Dia sudah ikut 2 kali ke BINUS di Sumarekon itu, saudara, karena dia di SMA 4, SMA Negeri 4 itu cuma dekat, mereka dapat undangan udah 2 kali. Saya bilang, kesukaan besar. Aminkan saja, saudara. Ya. Hanya aja udah selesai, saudara, 2. Saya percaya pertolongan Tuhan, maka tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah terpikir, tidak pernah Tuhan siapkan. Dan firman Allah berikan, saudara, bekal yang kedua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat bukan cuma di dunia ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Kita harus berpikir begitu. Teman istri saudara, mereka sama, saudara, tenaga nakes di rumah sakit Husada, mereka tukang bius, anestesi, saudara. Datang sehat-sehat. Wah, paling suka cita gitu. Yes. Kalau di kamar ganti katanya, wah paling. Selamat Natal. Saudara, udah mau pulang kerja sekitar jam 3 itu, saudara.
Terus dia begini, aduh kepalaku, aduh kepalaku, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Jatuh, langsung bawa ke IGD. Bawa ke IGD langsung gitu. Kena stroke. Darahnya di tensi 110. Bingung. Duh, kalau darahnya 200 iyalah. 110. Sudah bikin monitor. Terus kemarin di itu. Iya. Dibuka saudara. Dibuka udah selesai. Oh, bisa ngomong, bisa bicara tapi udah gak nyambung tinggal. Kalau tulis WA aja, tulis mereka ada lomba baru tanggal 28 Desember itu 100 tahun. Itu rumah sakit itu saudara. Itu bikin lomba saudara. Ya, WA cuma dari rumah gitu. Wow, semangat itu, tapi tulisannya apa ya? Udah gak nyambung saudara gitu. 3 hari yang lalu saudara saya pas pulang bilang begini, kita mau melayang. Hah? Mana? Pasar Minggu atau ke rumah sakit PON? Udah baru yang tanggal 30 Desember. Saya bilang itu nggak bisa kalau rumah sakit PON, mobil saya genap. Ganjil itu tanggal genap, kena gage. Udah tunggu aja kita pergi. Dalam waktu yang singkat nggak seminggu saudara. Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau sangka? Datang yes. Tos, selamat Natal, selamat Natal. Tos. Aduh, tuk, pasti. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita yang percaya, ya Yohanes 3:16, siapa yang percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya harus katakan, ingatkan ini saudara. Kita harus terus setiap saat, iya ingat Tuhan. Kita harus tahu bahwa Juru Selamat Yesus Tuhan sudah hadir. Berita sukacita, berita besar dalam kehidupan kita datang bahwa kita punya Tuhan, kita punya Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Kita harus pastikan itu saudara ya. Dan yang seterusnya saudara ya, firman Allah katakan ayat yang ke-14 saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Ini damai sejahtera saudara ya. Begitu banyak orang saudara yang sekarang itu laku itu psikiater ya saudara ya, dokter psikolog cuma datang saudara untuk apa? Karena dia kan cuma mau curhat saudara. Oh ini dokter cuma dengar dia gimana masalah rumah tangga, kerjaan ini semua gitu. Kita yang dalam Tuhan firman Allah katakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya saudara, apakah kita berkenan kepadanya? Itu kita yang tahu. Kalau kita percaya, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita datang beribadah ya tadi dengan sukacita ya saudara. Hati yang gembira adalah sukacita. Haleluya. Damai sejahtera meliputi kita semua. Ini saudara berita datang kepada gembala. Itu gembala itu orang yang tidak dianggap pada masa itu. Makanya kita yang aliran Pentakosta, karismatik itu selalu pakai gembala, biasanya pastor. Tapi dulu benar-benar gembala itu kawanan domba ya, yang sekarang ternak kambing domba itu gembala kambing, gembala bebek, gembala ini saudara ya. Itu masa itu nggak dianggap. Kalau ada satu masalah, ada satu peristiwa itu di sidang, terus saksinya dibawa, walaupun dia itu saksi mata, dia itu yang melihat, itu dibawa, langsung ditanya kerjaanmu siapa? Kerjaanmu apa? Gembala. Nggak dipakai, nggak didengar. Kenapa? Karena ini gembala-gembala itu bahasanya, kalau orang di hutan, orang di padang,
Udah satu teriak-teriak kan gitu. Woi! Terus yang kedua itu kasar. Pasti yang keluar kan yang penghuni Ragunan. Gitu. Yang keluar. Dari A, dari M. Gitu saya nggak sebut ya, udah tahu semua. Itu yang keluar itu bahasanya begitu. Yang ketiga, itu kenapa mereka tidak dianggap, tidak dipakai kesaksiannya? Itu suka membual. Membual itu apa? Kalau cerita itu berlebihan, apa? Hiperbola. Jadi ketemu gembala di padang sini, ketemu gembala di wah, tadi saya ketemu beruang. Wah, aku tangkap janggutnya, aku robek mulutnya. Yang satu begini, wah beruang gua, singa. Aku tangkap tuh kumisnya, aku colok matanya. Gitu yang satu datang, wah saya serigala 5. Gua tangkap tuh 2. Kalau ini gua tendang tuh kayak bola gitu. Itu ceritanya begitu. Karena apa? Karena kalau kita mundur, Daud itu dulu seorang gembala, benar tidak? Sebelum jadi raja, datang ke Saul, apa yang diceritakan? Hamba ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa yang datang, makan tuh, hamba kejar, tangkap, robek itu mulutnya. Ceritain ke Saul mah di istana, ada beruang datang, gua tangkap tuh mulutnya, gua robek itu mulutnya, lepaskan tuh kambing domba. Jadi cerita itu, akhirnya Daud kan dipakein bajunya Saul, wah tombaknya nggak bisa jalan ini, nggak bisa ini, baju itu mau diperolok, ya, itu pakai alih-alih. Goliat ikan itu kan menggema, wah Daud jadi raja. Ini gembala-gembala cerita-cerita begitu dibawa terus, padahal kan hanya Daud yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Ini gembala-gembala, saudara, makanya nggak dianggap itu membuang. Itu pada ketemu apa ini yang kucing kecil, kucing hutan kaget, wah dia lari gitu, dia bilang, wah tadi itu ada harimau. Padahal kucing. Itu mereka terbawa gitu. Jadi cerita-cerita Daud ini, sehingga pada masa mereka ada di sana itu, gembala di Bethlehem itu tidak dipakai kesaksiannya. Mau di pengadilan, mau dihadirkan apapun, gembala-gembala nggak dianggap, nggak dianggap, kesaksianmu nggak dianggap, kamu itu pembual, kamu itu hiperbola, pokoknya kamu itu tidak itu begitu, saudara, itu posisi. Tapi firman Allah berkata, berita ini datang kepada gembala-gembala, dipercaya untuk dapat berita keselamatan. Yesus Kristus hadir, Juru Selamat Immanuel itu ada, dan firman Allah berkata bahwa mereka mari langsung cepat bertindak, langsung cepat merespon itu firman Tuhan. Mereka langsung datang pulang ke Bethlehem, cari ketemu itu kandang domba. Mereka lihat benar apa itu firman Tuhan, bayi yang ada di palungan. Mereka cerita, tadi kami di padang, ada malaikat yang datang sampaikan ini berita. Kemudian ada pasukan, ada bala tentara sorga, ada paduan suara sorgawi, itu berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan saudara, mereka ceritakan semua. Di firman Allah berkata, ya, semua orang, ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan ayat 19 yang kita baca bersama, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Ini gembala-gembala yang tadinya tidak dianggap, itu didengar oleh semua orang. Maria menyimpan dalam hati yang tadi mereka, perkataan kesaksian mereka tidak dianggap. Saya mau katakan, sudah mungkin kita posisi seperti seorang gembala di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita. Orang tidak anggap kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa, tidak dianggap. Tetapi firman Allah berkata, berita Juru Selamat
Yesuslah yang datang kepada gembala, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap. Dan mereka dikatakan mereka tidak takut lagi. Dan mereka membawa kabar kesukaan besar, sukacita besar. Kita pun yang ada di tempat ini yang beribadah bersama-sama. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah, tetapi renungkan. Firman Allah berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Filipi 4 ayat yang ke-7 firman Allah berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Kita renungkan kebenaran firman Allah. Kita mungkin posisinya seperti gembala-gembala yang tidak dianggap. Tapi kalau engkau punya Tuhan, punya juru selamat, Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mempromosikan engkau, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa di tahun 2025 ini. Haleluya. Firman Allah berkata, Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kepada kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tahun 2025 ini, saya percaya tahun yang baru. Masih ada 360 hari yang akan kita lewati. Firman Allah berkata dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan hilang. Engkau mungkin yang saat ini berkata, tidak ada harapan lagi. Tahun 2025, keluarga saya tidak ada harapan, anak-anak tidak ada harapan. Buang semua pikiran itu. Yesus berkata, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Tahun 2025 ini, dalam keluargamu, usaha pekerjaan mata pencarian apapun yang dikerjakan dilakukan, Tuhan akan buat sukses dan berhasil. Katakan amin. Tidak menyanyi pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walaupun badai datang, ku tetap setia, ku tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kita yang setia kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dan bersama-sama, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya Jesus. Ku tetap cinta. Terima kasih, terima kasih. Setia, ku tetap setia.
persembahkan Tuhan. Yakin, percaya, Tuhan akan memberikan bahkan keselamatan yang kekal, tidak akan lepas dari kehidupan. Jesus, haleluya. Tetap setia. Oh, bersama-sama nyanyikan. Terlalu banyak. Haleluya, Jesus. Kasih Yesus, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu saat ini, yakin, percaya bahwa Tuhan ada. Bahkan firman Allah berkata di tahun 2025 ini, jangan takut, karena Yesus Tuhan adalah Juru Selamat. Dia yang memberikan sukacita, kesukaan besar, damai sejahtera bagi kita semua, umat-umatnya, umat-umat Tuhan yang berkenan kepadanya. Hidupnya pun dia persembahkan, dia berikan. Dia telah berkorban mati bagi kita, membayar setiap salah dan dosa kita. Firman Allah berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apatah lagi, hanya masalah perekonomian, hanya masalah pekerjaan, hanya masalah rumah tangga, hal yang sepele, hal yang ringan bagi Tuhan. Kalau engkau datang, firman Allah berkata, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian milik kita di tahun yang baru ini. Tuhan akan pulihkan engkau yang ada sakit, engkau yang ada kelemahan tubuh atau apapun. Firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan oleh Tuhan. Dia telah membayar, menebus, yakin, percaya. Dalam nama Tuhan Yesus engkau pulih, sembuh oleh Tuhan. Kau yang mengalami persoalan, kesulitan dalam hal perekonomian, keuanganmu, kebutuhan keluargamu, yakin, percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia ada. Dia melihat, dia tahu
nyata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pegang terus firman Allah, berjalan terus dalam kebenaran Tuhan, setia terus kepada Tuhan di tahun yang baru, di tahun 2020. Dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat-Mu, Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka yang mengalami sesuatu yang memberatkan, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih banyak Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang, haleluya, kita cakap untuk menanggung karena kita punya Tuhan, kita punya iman, kita ada kebenaran firman Allah, kita akan melangkah dalam kepastian di tahun ini. Usahamu makin akan diberkati. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikir, hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati, firman Allah katakan itu yang disediakan Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah menolong, memberkati kita semua. Glory bagi nama-Mu, kesempatan untuk beberapa saat ini Engkau datang secara pribadi Tuhan. Ini keperluan tahun 2020 ini. Ini yang kami rindu, keluarga, anak-anak, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, apapun yang kita kerjakan, sampaikan kepada Tuhan di minggu yang pertama ini, dan Tuhan akan melipat gandakan di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, sepanjang tahun ini, dalam kasih, dalam anugerah, dalam berkat Tuhan yang ada melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Sudah bersyukur berdoa atas firman-Mu ya Bapa. Terima kasih setiap kami yang ada sudah diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan, kami dikuatkan Tuhan. Keselamatan yang kekal menjadi bagian milik kami Tuhan. Kami pastikan hidup kami Tuhan adalah umat-umat kepunyaan Tuhan, umat-umat yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Segala hormat kemuliaan Tuhan sudah berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan sudah berkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Semua Tuhan, pelayan-pelayan yang ada ditolong, diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana program Tuhan untuk tahun ini, Tuhan yang ada di Tuhan memberkati. Tuhan menolong semuanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati, yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati, dan saya kembalikan kepada Allah.
bersyukur Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Sehingga di awal tahun ini, minggu yang pertama kami datang beribadah. Kami datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami datang mengagungkan nama di atas segala raja Tuhan kami, Juru Selamat Immanuel. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Di akhir ibadah ini ya Bapa, berdoa buat pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang sudah memulai Tuhan, bahkan sudah melebihi 50 tahun pelayanan dan Tuhan JPDI Kria 50 meter tambut di Bitung yang ada ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau hadir dan memberkati terus pelayan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Mulai dari Tuhan Ibu Gembala yang ada ya Bapak, Tuhan Yesus Kristus, Gereja Pemahaman yang ada Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan Tuhan, membalakan jemaat Tuhan yang ada, Tuhan senantiasa menolong, memberkati, kekuatan kesehatan menjadi bagian miliknya. Tuhan memberkati Tuhan seluruh warganya ya Bapak. Pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Seluruh pengurus yang ada ya Bapak, para majelis yang ada Tuhan, semua departemen-departemen yang ada ya Bapak di surga. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Bahkan mereka Tuhan kan membuat program-program Tuhan, pelayanan di tahun baru ini, tahun 2025. Tuhan ada di sana dan memberkati. Semuanya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati terus Tuhan pelayanan Tuhan di tempat ini ya Bapa di surga. Bahkan seluruh umat-umat-Mu yang ada ya Bapa, mereka yang setia beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan ada di sana, Tuhan memberkati seluruh keluarganya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk Tuhan seluruh keluarganya Tuhan, suami, istri, anak-anak Tuhan, bahkan cucu cece yang ada, orang tua kami Tuhan, sanak famili kami, serumah kami, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan Tuhan hal-hal yang baru, hal-hal yang kesukaan besar bagi kami semua umat-umat yang ada. Kami akan melihat pertolongan-Mu nyata, karena firman berkata ada masa depan dan harapan itu tidak akan hilang Tuhan. Itu yang kami percaya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Tuhan yang menyertai perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus Kristus. Rencana-rencana apa yang kami Tuhan programkan Tuhan untuk tahun ini, dalam tugas kerja kami, dalam Tuhan usaha kami, dalam Tuhan pelayanan kami, semuanya Tuhan ada di sana dan membuka jalan, membuat sukses dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat-Mu yang lain Tuhan, mereka yang tidak hadir sempat Tuhan karena suatu hal, ada Tuhan yang Tuhan keluar kota Tuhan, pulang kampung, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati Tuhan mereka ya Bapa. Selama mereka ada di kampung halaman, semuanya dalam kasih, dalam anugerah Tuhan, kekuatan kesehatan menjadi bagian milik mereka. Engkau yang memberkati, bahkan akan kembali lagi Tuhan, tolong Tuhan memberkati ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Lingkungan sekeliling tempat ini kami serahkan tangan-Mu, muka belakang Tuhan, kiri kanan Tuhan, tolong Tuhan berkati Tuhan. Tempat ini Tuhan, ada Tuhan, ada damai sejahtera, mereka juga Tuhan akan merasa Tuhan senang kalau di sini Tuhan ada orang yang beribadah, memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati pemerintah yang ada, baik RT RW yang ada di Medland sini Tuhan, di sekitarnya, bahkan Tuhan untuk Tuhan Tambun yang ada Tuhan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bangsa dan negara yang cintai Indonesia ini, Tuhan tolong, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada Engkau. Secara khusus kami berdoa juga Tuhan, kalau Tuhan pada Tuhan awal tahun ini Tuhan, ada yang berhari ulang tahun Tuhan, saudara yang luar genting yang ada ya Bapa di surga, Tuhan tolong, Tuhan memberkati Tuhan saudara ini ya Bapa di surga. Kalau dia Tuhan sudah bertambah umurnya Tuhan, dia Tuhan makin setia kepada Engkau. Berkat-berkat Tuhan ada di atasnya, dimanapun dia pergi Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai senantiasa, memberkati Tuhan saudara ini dalam
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga secara khusus ya Bapa, ada Tuhan umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami sakit, mereka yang dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam pemulihan yang ada ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa Tuhan, apa yang telah diumumkan tadi Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan akan melawat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, dipulihkan umat-umat-Mu Tuhan, bahkan yang tidak tersebutkan Tuhan, mereka yang mengalami Tuhan gangguan kesehatan kelemahan tubuh, dipulihkan, disembuhkan oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang memberkati ya Bapa di surga. Ada anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang akan kembali Tuhan untuk ke kampung halaman perjalanan bertanggal 8 Tuhan. Boas dan sekeluarga yang ada ya Bapa di surga. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan sertai perjalanannya Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi Tuhan dari segala hal yang tidak Tuhan kami inginkan. Tuhan berkati mulai dari sini tempat perjalanan Tuhan, dari Bekasi Tuhan sampai di kampung halaman, tiba dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Kendaraan yang akan dipakai Tuhan berkati ya Bapak Surga. Oh, Engkau menjangkau semua Tuhan, para driver Tuhan, penumpang yang ada dalam kasih, dalam berkat, dalam anugerah Tuhan. Bahkan mereka boleh pergi ketemu dengan saudara-saudara di sana. Bahkan Tuhan akan kembali lagi, Tuhan yang menolong berkati Tuhan, bertemu kembali dengan jemaat Tuhan yang ada, dengan gembala dengan jemaat Tuhan yang ada, semuanya dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan berikan ketetapan di hati kami. Kami yang masih bimbang, Tuhan ada di sana. Kami teguh berdiri Tuhan di atas kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan pulang sebentar dengan membawa damai sejahtera kepada Engkau. Kami membawa sukacita, kesukaan yang besar daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada, kita akan menerima berkat Tuhan yang ada. Angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Turunlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan daripada anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, seterusnya sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menyebut setiap umat-umat Tuhan yang tetap setia, yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terimalah berkat penuh, berkat limpahan, curahan berkat atas hidup kita, keluarga kita, orang tua, kakak adik kita, semua yang diberkati oleh Tuhan, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Sebentar umat-umatmu akan kembali pulang, Tuhan tolong berkati yang dua pujian kaki besar roda 4 Tuhan. Kami tiba dengan selamat di tempat di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur
kalau pada minggu yang pertama di tahun 2025 saya boleh melayani di GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Saya bersyukur melihat sukacita jemaat yang ada. Ya, Tuhan makin memberkati, menolong pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada tetap setia terus, bahkan akan lebih lagi di tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.